Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Zalenda Lovenia dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan mengerjakan soal kimia halaman 45 latihan 2.1. Soal pertama yaitu MnO4 min ditambah C2O4 2 min menghasilkan Mn2 plus ditambah CO2 asam. Di sini saya menggunakan dengan cara bilangan oksidasi. Yang pertama itu kita menentukan biloxnya dulu. Bilox O ini itu adalah min 2 dikalikan dengan 4 sama dengan min 8 dikurang 1 karena di sini muatannya 1 jadinya sama dengan plus 7. Ini bilox Mn-nya. Yang kedua itu bilox C2O4 2 min, di mana bilox O itu sama dengan min 2 dikalikan dengan 4 jadinya 8 dikurang dengan 2 jadinya plus 6. Plus 6 ini dibagi dengan 2 jadinya plus 3. Ini untuk bilox C-nya plus 3. Yang ketiga itu ada Mn2 plus, itu biloxnya plus 2 ini. Yang keempat ada CO2, O-nya biloxnya itu min 2 dikali dengan 2 sama dengan min 4, sehingga bilox C itu sama dengan, ini bilox C sama dengan plus 4. Yang angka kedua itu menyetarakan atom. Di sini ada MnO4 min ditambah C2O4 2 min menghasilkan Mn2 plus ditambah CO2. Yang pertama itu ada M di ruas kiri ini kan 1 nih. Nah, M yang di ruas kanan juga 1. Kan 2M ini sudah setara. Jadi lanjut ke C di ruas kiri ini itu ada nih 2. C yang di ruas kanan muatannya cuma 1, jadi perlu ditambahkan koefisien sebanyak 2 biar jadinya jumlah atom di ruas kanan dan di ruas kiri itu sama. Maka koefisien yang diperlu tambahkan itu adalah nih 2. Jadi reaksinya itu MnO4 min ditambah C2O4 2 min menghasilkan Mn2 plus ditambah 2 CO2. Langkah ketiga itu menentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Di sini kan Mn ini kan plus 7. Nah, di sini Mn yang di ruas kanan itu plus 2. Jadi ada perubahan dari plus 7 menjadi plus 2. Bilox Mn-nya itu berubah dari plus 7 menjadi plus 2. Berarti Mn ini mengalami penurunan sebanyak 5. Kalau untuk C itu kan biloxnya plus 3. Nah, di bilox C yang ini di ruas kanan itu plus 4. Berarti kan mengalami kenaikan sebanyak 1. Langsung saja, kan karena atom C yang terlibat itu 2, ini 2. Maka 2 dikali plus 3 itu sama dengan 6. Sedangkan yang di ruas kanan itu 2 dikali plus 4 sama dengan 8. Berarti atom C ini mengalami sebanyak 2. Karena atom C yang terlibat adalah 2. Nah, langkah yang keempat itu menyetarakan perubahan bilox dengan mengubah koefisien. Dari atom yang berubah bilox, yang kita tahu kan penurunan dan kenaikannya itu kan belum sama, maka dikalikanlah koefisiennya. Untuk yang turun ini kan 5 nih, penurunannya 5 nih, kita kalikan dengan 2. Untuk yang naik, yang 2 ini kita kalikan dengan 5, jadinya 2MnO4 min ditambah 5 C2O4 2 min menghasilkan 2Mn2 plus ditambah 10 CO2. Yang langkah kelima itu menghitung jumlah muatan. Itu kan ada 2MnO4 min ditambah 5 C2O4 2 min menghasilkan 2Mn2 plus ditambah 10 CO2. Nah, MnO4 min ini kan biloxnya itu min 1. Nah, min 1 ini dikalikan dengan 2. Jadinya min 2 muatannya. Nah, kalau yang 5C2O4 2 min ini kan C2O4 2 min ini kan muatannya nih min 2 nih. Nah, dikalikan dengan 5. Jadi hasilnya min 10 muatannya. Yang ini Mn ini kan muatannya 2 plus nih, dikalikan dengan 2.
hasilnya plus 4. Yang CO2 ini kan muatannya 0, jadi 0. Nah, total muatan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kalau yang di ruas kirinya itu ada min 2 ditambah min 10, hasilnya min 12. Yang di ruas kanan itu plus 4 ditambah 0, hasilnya sama dengan plus 4. Langkah selanjutnya itu langkah ke-6, menyetarakan jumlah muatan. Menggunakan ion H+ jika dalam suasana asam. Di sini kan ada min 12. Biar dia setara dengan 4, kita tambahkan dengan 16. Jadi, min 12 ditambah 16 H+ itu hasilnya 4. Jadi kan di ruas kiri dan di ruas kanan kan jadinya hasilnya sama-sama plus 4. Reaksinya itu ada 2MnO4 min ditambah 5C2O4 2 min ditambah 16H+, menghasilkan 2Mn2 plus 10CO2. Langkah ke-7 itu menyetarakan jumlah atom H dengan menambah H2O pada ruas yang kekurangan H. Di sini kan yang di ruas kiri kan sudah ditambahkan 16H+. Nah, yang belum ditambahkan H2O itu kan di ruas kanan. Jadi, kita tambahkan 8H2O. Selanjutnya itu soal nomor 2. Saya menggunakan setengah reaksi. Metode setengah reaksi. Soalnya itu CuS ditambah NO3- menghasilkan CO2+ ditambah S ditambah NO. Yang pertama-tama itu kita bagi dulu menjadi 2 setengah reaksi. Yang pertama itu ada CuS menghasilkan CO2+ ditambah S. Ini kan sudah setara nih. Nah, yang kedua itu ada NO3- menghasilkan NO. Ini sudah setara. Yang ini sudah setara karena bermuatannya 2+. Yang pertama ini kita perlu tambah muatan. Jadinya CuS menghasilkan CO2+ ditambah S ditambah 2 elektron. Kenapa 2? Karena ininya bermuatan 2, Cu-nya bermuatan 2. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada NO3- menghasilkan NO. Ini perlu ditambah H2O sebanyak 2 H2O, jadinya NO3- ditambah menghasilkan NO ditambah 2 H2O. Setarakan dulu hidrogen di ruas sebelah kiri karena di kanan ada 4. Jadi 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Maka NO3- ditambah 4H+ menghasilkan NO2 ditambah 2 H2O. NO3- ditambah 4H+ menghasilkan NO ditambah 2 H2O, itu setarakan dulu jumlah muatan. Nah, yang di kanan itu tidak ada muatannya, yang di sini itu tidak ada muatannya. Yang di kiri kan tersisa 3+, maka yang di kiri kita tambahkan menjadi NO3- ditambah 4H+ ditambah 3 elektron, menghasilkan NO ditambah 2 H2O. Karena jumlah elektron yang dilepas dan diterima tidak sama, maka CuS menghasilkan CO2+ ditambah S ditambah 2 elektron itu kita kali dengan 3. Nah, yang NO3- ditambah 4H+ ditambah 3 elektron menghasilkan NO ditambah 2 H2O, itu kita kalikan 2. Di sini 3 ini didapat dari sini. Yang 2 itu didapat dari sini. Yang 2 ini didapat dari sini. Jadi ini kita kalikan silang. Jadilah dia 3 dikali CuS itu 3 CuS menghasilkan 3 dikali Cu2+ itu 3 Cu2+ ditambah 3 dikali S itu 3S. 3 dikali 2E itu 6E. Nah, begitu juga dengan yang di bawah, kita kalikan silang. Jadilah seperti ini. 2NO3- ditambah 8H+ ditambah 6E- menghasilkan 2NO ditambah 4H2O. Nah, dua reaksi ini kan sudah setara nih. Selanjutnya kita gabungkan kedua persamaan reaksi. Ruas kiri digabung dengan ruas kiri, ruas kanan digabung dengan ruas kanan. Jadilah seperti 3 CuS ditambah 2 NO3- ditambah 8H+ menghasilkan 3 Cu2+ ditambah 3S ditambah 2 NO ditambah 4 H2O. Selanjutnya kita periksa jumlah muatan masing-masing unsur sejenis di ruas kiri dan ruas kanan. Kita lihat di sini, ini sudah setara. Demikianlah
dari saya. Gak ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.